Allah wajhah. Walisyaqi thalathu alamatin, dan bagi orang yang celaka 3 tandanya. Syaqiyun, orang yang celaka, orang yang malang, orang yang sengsara. Waktu Ramadan kemarin ya, dan Ramadan sebelumnya, kita sering mengaminkan doa salat sunat tarawih kan. Allahumma ja'alna minas su'ada'il maqbulin wa la taj'alna minal ashqiya'il mardudin. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang hidupnya bahagia dunia sampai akhir. Ya Allah, jangan jadikan kami hidupnya sengsara, ngeblangsat, sial, malang. Itu doa yang kita sampaikan kepada Allah usai melaksanakan sholat sunnah tarawih. Yang dijelaskan oleh Nabi, orang yang malang itu yang bagaimana sih? Biar kita tahu, sehingga kita bisa menghindari hal-hal yang bisa mengakibatkan kita tergolong orang-orang yang celaka. Kita juga teringat ayat pada surah Al-A'la. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadzakir in nafa'atidz dzikra sayadzakkaru may yakhsha wa yatajannabuhal ashqa. Berilah peringatan kepada orang-orang yang bisa mengambil manfaat dari peringatan itu. Karena peringatan itu bermanfaat. Bermanfaat bagi siapa? Sayadzakkaru may yakhsha. Orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala bisa mengambil manfaat dari peringatan yang disampaikan oleh Nabi. Wa yatajannabuhal ashqa. Tapi bagi orang-orang yang paling celaka, orang-orang yang ingkar, orang-orang yang kafir, orang-orang yang zalim, justru menjauhi peringatan yang datang dari baginda Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Rasul memberikan peringatan kepada kita bahwa ada 3 tanda orang yang celaka. Yang pertama kata Nabi, qutul haram. Makanannya diperoleh dengan cara yang haram. Qutul haram, makanan yang haram. Qut itu makanan pokok. Jadi kebutuhan hari-hariannya didapat dengan cara yang haram. Sandang pangan papannya diperoleh dengan cara yang zalim, cara yang dimurkai oleh Allah, cara-cara yang tidak sesuai dengan syariat yang datang dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah sudah siapkan rezeki yang halal, tetap dia maunya yang haram juga, untuk kemudian dia nikmati beserta anak dan istrinya. Maka orang itu bukan mendapatkan kebahagiaan, tapi justru mendapatkan celaka. Pastikan makanan yang kita konsumsi halal. Pastikan rezeki yang kita dapat dengan cara yang halal. Pastikan kebutuhan-kebutuhan harian kita penuhi dengan cara-cara yang Allah ridhoi. Walaupun secara nominal lebih sedikit, Bu, rezeki yang kita dapat, tapi kalau halal itu yang akan mendatangkan kenikmatan dan keberkahan. Rezeki yang kita dapat secara nominal sedikit, tapi itu halal, yakinlah dengan rezeki tersebut hidup kita jadi bahagia karena dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Duit yang secara nominal demikian besar jumlahnya, bermiliar-miliar, bertriliun-triliun, sampai hari ini mungkin kita belum pernah megang duit miliaran, apalagi triliunan. Miliaran juga boro-boro. 1 juta, 2 juta, 100 ribu, 200 ribu, itu kita dapat dengan cara yang halal. Itu yang bikin hidup kita jadi berkah dan bahagia. Kenapa? Karena Allah redho dengan apa yang sudah kita lakukan. Yang penting redhonya Allah yang kita minta, redhonya Allah yang kita dapat. Maka hidup kita jadi tenang, nikmat,
berkah, dan bahagia. Sudah banyak contoh yang kita lihat, yang kita saksikan, yang kita tonton. Orang duitnya bermiliar-miliar, bertriliun-triliun, tapi diperoleh dengan cara ngebohong, dengan cara zalim, dengan cara menipu. Apa yang didapat? Kesengsaraan, hina yang dia dapat. Alhamdulillah, karena kita sering duduk dengan teman-teman yang soleh di majelis ilmu, sering bertatap muka dengan para alim ulama, sehingga kita mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala sebab kita sering hadir di majelis ilmu. Qutul haram, duit yang diperoleh dengan cara yang haram, untuk membeli makanan, untuk memenuhi kebutuhan, untuk membangun rumah, untuk mendapatkan kendaraan, tapi diperoleh dengan cara yang haram, bukan kebahagiaan yang didapat, tapi justru kesengsaraan. Na'udzubillah min dzalik. Dan jelas ini yang disampaikan oleh Nabi. Pengen hidup kita bahagia, qutul halal, makanan yang kita nikmati adalah makanan yang halal. Itulah tanda yang pertama, orang-orang yang mendapatkan kesengsaraan dan celaka dalam hidupnya. Kita jangan tergoda untuk meraih dan mendapatkan rezeki yang diharamkan oleh Allah meskipun jumlahnya banyak. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halala thayyiban. Ayatnya demikian. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Wahai umat manusia, makanlah apa-apa yang baik, makanlah apa-apa yang halal. Allah sudah siapkan segala sesuatunya di atas permukaan bumi ini untuk kita nikmati dengan cara yang baik, dengan cara yang halal. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan kau ikuti jejak langkah syaitan. Innahu lakum aduwwun mubin. Sesungguhnya setan bagimu adalah musuh yang nyata. Tanda yang kedua, orang yang mendapatkan celaka dalam hidupnya, kata Nabi, wajtinabul alim, menjauhi orang alim. Jauh dari ulama, menjauhi para ulama, para habaib, para kiai, para tuan guru, menyebabkan hidup seseorang menjadi celaka. Kenapa? Karena tidak mendapatkan bimbingan dan arahan, tidak mendapatkan nasihat dan petuah dari para guru, para ulama. Jauh dari ulama berarti jauh dari majelis ilmu. Menjauhi ulama berarti kita menjauhi bimbingan yang disampaikan oleh para ulama, dan ulama itu ternyata adalah pewaris para nabi. Innal ulama'a warathatul anbiya. Hidup kita jangan jauh dari ulama, Bapak Ibu. Jangan jauh dari kiai, dari habaib. Kita cintai beliau, kita sayang sama beliau, kita takzim kepada beliau, kita muliakan beliau.
Karena dalam diri beliau ada ilmu, yang dengan ilmu itu kita jadi bisa benar dalam ibadah, kita jadi punya iman, kita jadi punya pengetahuan yang tepat untuk melaksanakan ibadah maupun muamalah. Ada peringatan yang disampaikan dalam sebuah kitab, yakni kitab Nasaihul Ibad. Disebutkan pengarang kitab mengutip sabda Nabi, sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama'i wal fuqaha. Ini hadis populer ya, sering kita dengar karena sering disampaikan oleh para tuan guru. Akan datang suatu masa kepada umatku, mereka lari menjauh dari para ulama dan para fuqaha. Jauh dari ulama, bahkan sengaja menjauh dari ulama. Kata Nabi dalam hadis tersebut, Allah akan turunkan kepada mereka 7 sanksi, cobaan, teguran kepada mereka. Yang pertama, yarfa'ullahul barakata min kasbihim. Allah angkat keberkahan dari usaha mereka. Lalu yang kedua, Allah jadikan penguasa yang zalim di tengah-tengah mereka. Yang ketiga, mereka akan meninggalkan dunia tanpa iman. Jadi hati-hati, jangan sampai kita tergolong orang-orang yang menjauh dari ulama. Justru kita harus menghormati para ulama, memuliakan ulama, sayang sama ulama. Sebab Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyampaikan dan menegaskan kepada kita, akrimul ulama, muliakanlah olehmu para alim ulama. Fa innahum indallahi kurama, karena sesungguhnya mereka di sisi Allah orang-orang yang mulia, mukramuna, dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain, Rasul bersabda, man akrama aliman faqad akramani. Siapa yang memuliakan orang alim, orang yang berilmu, siapa yang memuliakan kiai, siapa yang memuliakan habib, siapa yang memuliakan ustadz, guru ngaji, tuan guru, faqad akramani, maka sungguh ia telah memuliakan aku. Wa man akramani faqad akramallah. Siapa yang memuliakan aku berarti memuliakan Allah. Fama'wahul jannah, maka tempat kembalinya kelak adalah surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita muliain kita punya habib, kita muliakan kita punya tuan guru, kita muliakan kita punya kiai, itu sama saja kita memuliakan Nabi. Dan siapa yang memuliakan Nabi berarti memuliakan Allah. Dan siapa saja yang memuliakan Allah, tempatnya kelak adalah surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita hormati, kita muliai, kita sayangi, kita cintai karena ilmu yang ada pada diri beliau. Dalam hadis yang lain, saya mengutip beberapa hadis yang disampaikan oleh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam kitab Lughabul Hadis. Beliau mengutip sekian banyak hadis tentang keutamaan orang yang berilmu. Man zara aliman, siapa yang berkunjung kepada orang ilmu, orang yang berilmu. Siapa yang mengunjungi kiai, mengunjungi ulama, mengunjungi habaib, faka'annama zarani, maka seakan-akan dia mengunjungiku. Wa man safaha aliman, siapa yang bersalaman dengan orang yang berilmu, faka'annama safahani, maka sama saja dia seakan-akan dia bersalaman dengan aku. Kita hormati guru kita hormatin kiai kita, ustadz kita, habib kita hormati, kita muliakan, kita bertemu dengan beliau, kita mengunjungi beliau, kita cium tangan beliau, itu sama saja
memuliakan baginda Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada yang cium tangan sampai bolak-balik ya. Cium tangan gurunya. Kalau kita cium tangan begini nih berarti ta'ziman wa takriman wa mahabbah. Kita hormatin, kita muliakan, kita sayang sama guru kita. Kemudian ada yang cium tangan ininya nih begini nih. Itu berarti apa? Tabarrukan, kita minta berkahnya. Kita muliakan guru kita. Karena memuliakan guru sama dengan memuliakan baginda Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab kita bisa ngaji, kita bisa baca Quran, kita bisa sholat yang benar, kita bisa ibadah yang sesuai dengan contoh dari Nabi. Kita dapatkan dari para guru, para kiai, para habaib, para ustadz, para ulama. Maka jangan jauh dari ulama. Mumpung guru-guru kita masih ada, hadirin, kita datengin majelis-majelis ilmunya. Sebab kalau beliau-beliau udah meninggal dunia, apa kata nasihat? Ada nasihat yang mengatakan mautul alim, mautul alam. Orang yang berilmu itu meninggal dunia, berarti hancurnya alam semesta. Makanya mumpung guru-guru kita masih ada guru kita yang ahli di bidang tasawuf, kita datangi beliau, kita ikut hadir di majelis beliau, ambil berkahnya. Ada guru kita ahli fiqih, kita datangi beliau, kita hadir di majelis ilmu beliau untuk mendapatkan ilmu dan barokah. Ada guru kita ahli Al-Quran, ahli tajwid, kita datangi beliau, kita nimba ilmu dari beliau, kita hadir di majelis ilmu beliau supaya kita mendapatkan ilmu dan berkah. Jangan jauh dari ulama. Menjauh dari ulama berarti kita menjauh dari keberkahan. Maka kata Nabi, orang yang sengsara, orang yang celaka adalah orang yang menjauh dari ulama. Ada sebuah hadis menyebutkan, man masya ila khalaqati alim, siapa yang berjalan menuju majlis ilmu, yang di situ ada orang yang berilmu mengajarkan ilmu, kana lahu bikulli khutwatin mi'atu hasanah, setiap langkah kakinya menuju majlis ilmu akan mendapatkan 100 kebaikan. Masya Allah. Ada datang dari rumahnya ke majelis ilmu yang ada di Darul Falah. Itu setiap langkah kakinya mendapatkan 100 kebaikan. Itu kalau jalan. Kalau naik motor bagaimana? Setiap putaran rodanya mendatangkan ratusan kebaikan dari Allah. Tuh. Fa idza jalasa indahu, maka apabila ia duduk dekat ulama, hadir di majelis ilmu, wastama'a ma yaqul, lalu mendengarkan apa yang disampaikan oleh gurunya, oleh ustadznya, oleh kiainya, oleh habibnya, kana lahu bikulli kalimatin hasanah, setiap kata yang disampaikan oleh tuan guru kita, kemudian kita dengerin, kita simak baik-baik, setiap katanya 1 kebaikan Allah berikan untuk kita. Masya Allah. Ini ada dalam kitab Riyadhus Shalihin. Jadi luar biasa hadirin keutamaan kita cinta sama ulama, hadir di majelis ilmu. Pokoknya orang yang hadir di majelis ilmu, rajin hadir di majelis ilmu, Bapak Ibu, hidupnya berkah. Jauh dari ngeblangsang, hidupnya berkah, insya Allah. Kemudian tanda yang ketiga, wassalatuhu liwahdi, dia sholat karena kepentingan pribadinya. Orang celaka. Sholat itu untuk Allah, bukan untuk kepentingan politiknya. Ibadah itu untuk Allah, bukan untuk kepentingan pribadinya, bukan untuk kepentingan partainya, bukan untuk kepentingan organisasinya, bukan untuk kepentingan pribadinya, tapi untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya hadir di Masjid Darul Falah untuk sholat berjamaah karena Allah, bukan karena pengen dipuji orang. Hadir di majelis ilmu yang ada di Masjid Darul Falah
karena Allah, ingin mendapatkan ilmu yang disampaikan oleh tuan guru untuk mendapatkan keridhaan Allah, bukan untuk kepentingan pribadi. Orang mau puji, orang mau celak, kagak ada urusan. Saya mah pengen hadir di majelis ilmu di Masjid Darul Falah supaya dapat berkah, supaya dapat ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang ibadah untuk kepentingan pribadi, bukan karena Allah, maka dia siap-siap mendapatkan celaka. Na'udzubillah min dzalik. Inilah 3 tanda yang disampaikan oleh baginda Rasul yang menjadi bekal bagi kita semuanya agar kita mampu menghindari 3 tanda tersebut. Jauhi qutul haram, makanan yang haram. Baik makanannya yang haram atau cara mendapatkannya yang haram. Yang kedua, jangan jauh dari ulama. Cinta, sayang, muliakan ulama. Jangan ulama dinyinyir ya. Oh, tuh Habib apaan sih tuh? Tuh kiai apaan sih tuh? Kayak begitu bener. Jangan. Kalau kita nggak sependapat dengan habaib, kita nggak sependapat dengan ulama, silakan. Yang penting kita jangan sampai menghina beliau. Likulli ra'sin ra'yun. Likulli ra'sin ra'yun. Setiap kepala punya pendapat. Boleh jadi pendapat saya berbeda dengan pendapat yang lain. Boleh jadi pendapat saya berbeda dengan pendapat ulama, dengan pendapat kiai. Tapi bukan lantas kita jadi menghina dan mencaci maki beliau. Dalam dakwah juga begitu. Kan ada dakwah dengan cara yang tegas ya. Ada cara yang lemah lembut. Masing-masing cara. Tuh Habib galak banget ceramahnya. Habib begitu dah. Masih kiai begitu dah. Jangan. Masing-masing punya tariqah. Yang tegas juga ada yang demen. Nah Habib kalau ceramahnya tegas banget gitu, kayaknya galak banget. Ada nggak yang demen? Ada, pendukungnya banyak. Ada juga Habib yang kalau berdakwah santun, lemah lembut. Yang demen ada nggak? Ada juga, banyak juga. Masing-masing tariqah. Demen yang lembut, ada yang demen yang lembut, ada yang demen yang tegas. Masing-masing. Jangan yang tegas nyerang yang lembut nyerang yang tegas ya. Masing-masing cara. Kita boleh tidak sependapat, tapi jangan membuka ruang bagi kita untuk mencaci maki, menghina dan menyerang yang lain. Kemudian yang ketiga, kita ibadah semata-mata mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Kata Nabi, setiap amal, setiap perbuatan baik, setiap ibadah tergantung dari bagaimana niatnya, dan orang itu akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Maka niatkanlah karena Allah supaya kebaikan-kebaikan yang lain datang kepada diri kita. Kalau kita ibadah niatnya karena Allah, entar kebaikan-kebaikan yang lain akan datang kepada kita. Tapi kalau kita niat ibadah, niat berbuat baik karena sesuatu, kita akan dapat sesuatu itu, tapi tidak dapat berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pesan yang ingin saya sampaikan kepada kita semua, bahwa kita yang sekarang telah berada di tahun baru 1444 Hijriah, berusahalah untuk menjadi mukmin yang lebih baik lagi kualitasnya. Omongannya lebih baik, ya, budi pekertinya lebih baik, sikap dan tingkah lakunya lebih baik, akhlaknya lebih baik, perbuatannya lebih baik, hidupnya lebih baik, ibadahnya lebih baik daripada tahun sebelumnya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagai penutup dari apa yang kita pelajari pada pagi hari ini, Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan dalam satu ayatnya, surah Al-Hasyr ayat 18, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur
orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaknya setiap jiwa memperhatikan kejadian-kejadian yang telah lalu untuk bekal hari esok, untuk bekal hari kiamat. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Dan bertakwalah kepada Allah, karena sesungguhnya Allah memperhatikan setiap apa yang kamu lakukan. Maka berusahalah untuk menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik. Kesalahan, dosa, kekhilafan yang telah kita lakukan pada tahun kemarin, kita minta ampunan kepada Allah. Dan di tahun sekarang kita punya komitmen untuk berusaha menjadi mukmin yang lebih baik lagi, dengan mengikuti apa yang disampaikan dan diajarkan oleh baginda Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.